Salam selamat pagi umat Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita kembali bersama-sama untuk datang berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semuanya adalah orang-orang yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa sebelum kita memulai ibadah doa pagi. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh membuka mata kami boleh memulai hari kami dengan kami datang kepada Engkau, menaikkan pujian kami, sembah kami atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami siap Tuhan diberkati lewat pujian dan penyembahan, bahkan lewat perenungan firman-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur, awali ibadah doa pagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapa. Hari kita pribadi lepas pribadi menaikkan syukur kepada Tuhan. Mari arahkan hati kita, arahkan seluruh pikiran kita hanya kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan yang begitu baik, Dia Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dia hadir di setiap rumah-rumah kita. Dia ada di setiap hembusan nafas kita. Orang yang percaya dan selalu mengasihi Dia. Terima kasih Bapa. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, sebab Kau layak Tuhan. Kau layak terima pujian syukur kami. Kau layak Tuhan untuk ditinggikan. Kau layak dipuji. Kau layak diagungkan. Kau layak kami muliakan. Sebab Kau Allah yang dahsyat. Kau Allah luar biasa. Kau Allah yang tiada bandingannya. Hanya Engkau yang kami andalkan. Kau satu-satunya yang kami percaya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus yang layak kami sembah. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Allahku, Rajaku. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Shikira bata karya rana bata karya rana bata karya. Kira baba ya rana baya shikira baya rana baya rana. Terima kasih Tuhan.
kehadiran Tuhan. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna bekerja. Sebab Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tiada tandingannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari lebih lagi katakan, di dalam kelemahanku, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagi
persembahan kami, kuasa-Mu bekerja sempurna Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari angkat tangan kita, katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya Tuhan ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi dengan iman katakan. Aku percaya. Yes, amen. Ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat mujizat, buat pertolongan, buat penyertaan yang Kau kerjakan. Kami percaya, kami beriman, kami sepakat beriman kepada-Mu Tuhan. Syakarabata karya lalabaya takarya lalabaya rabaya rabaya sikira rabaya lalabaya rabaya sik. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa. Dan kami mau katakan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Kami mau terus beriman Tuhan, sepakat bersama-sama dengan jemaat ibadah doa pagi. Kami mau terus percaya dan katakan bahwa Tuhan kami dahsyat luar biasa, Sang pembuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan, kami mau renungkan firman-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap renungkan firman Tuhan.
Amin. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, judul perikopnya adalah perkawinan di Kana. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca dengan semangat pagi. Bapak Ibu Saudara bisa baca teks berikut ini ya, firman Tuhan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 puyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam budaya pernikahan Yahudi saat itu, menghidangkan makanan dan minuman yang lengkap termasuk anggur adalah sebuah keharusan. Kehabisan anggur akan dilihat sebagai tanda ketidakmampuan keluarga tuan rumah, dan itu menimbulkan rasa malu yang berkepanjangan dan bisa membuat mereka dikucilkan dari masyarakat. Bapak Ibu Saudara, kehabisan anggur bisa berujung pada kerugian ekonomi dan sosial yang besar bagi keluarga pengantin juga pada saat itu. Karena hal itu mencerminkan ketidakmampuan dan kemiskinan. Jika hal itu terjadi pada saat itu. Tetapi mujizat Yesus merupakan sebuah solusi. Dengan mengubah air menjadi air anggur yang terbaik, Yesus tidak hanya mengatasi masalah praktis kekurangan minuman, tetapi juga menyelamatkan pengantin dan keluarganya dari kehinaan, dikucilkan, dan jadi bahan pembicaraan orang. Bapak Ibu Saudara, ini adalah tanda pertama yang Tuhan Yesus lakukan. Hal ini menunjukkan kemuliaan dan kuasa-Nya. Anggur yang dihasilkan juga adalah anggur yang terbaik sampai dipuji. Biasanya orang menghidangkan yang terbaik itu di awal, tetapi tuan rumah saat itu mendapatkan pujian karena menghidangkan anggur yang terbaik di akhir pesta. Orang di zaman dulu bisa mengadakan pesta sampai 3-7 hari. Jadi kalau masih ada anggur yang terbaik di akhir pesta, tuan rumah akan mendapatkan pujian dari para tamu. Tuhan menyatakan mujizat-Nya tepat pada waktunya. Saat itu ibu Yesus berkata, "Nak, orang ini kehabisan anggur loh." Tuhan Yesus enggak langsung jawab, "Ya Bu, sekarang aku akan lakukan." Enggak. Tetapi Tuhan Yesus berkata,
Ibu, waktuku belum tiba. Saatnya belum tiba untuk aku lakukan mujizat. Bapak Ibu Saudara, dalam melakukan mujizat, dalam melakukan pertolongan, Tuhan Yesus memiliki waktu tersendiri. Waktunya berbeda dengan waktunya kita. Jika kita maunya segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan planning dan rencana kita. Tetapi Tuhan punya rencana tersendiri untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan atas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Jadi mari kita tidak akan menyetir Tuhan, kita tidak akan meminta Tuhan melakukan segala sesuatu menurut maunya kita. Saat itu Ibu Yesus sendiri yang bilang, tetapi Ibu Yesus tidak memaksa anaknya. Dia tidak memaksa, loh ini udah habis loh. Enggak ngomong 1, 2, sampai 3 kali, enggak. Tetapi Ibu Yesus pun saat itu ketika Tuhan Yesus bilang, saatku belum tiba. Dia ngomong ke pelayan-pelayannya, nanti kalau anakku ngomong gini, kamu lakukan tepat seperti apa yang dia lakukan ya. Gitu kalau saya bahasakan sehari-hari ya Bapak Ibu. Dan pelayan-pelayan itu pun melakukan tepat seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Jadi ketika orang-orang itu semuanya itu melakukan tepat seperti apa yang Tuhan lakukan. Mereka enggak sembarangan, enggak melakukan semau-maunya sendiri. Pelayan-pelayan juga enggak ngomong, alah mending sekarang aja aku lakukan, juga enggak. Ibu Tuhan Yesus juga enggak ngomong sampai 2 kali, sampai 3 kali. Loh sekarang loh kamu lakukan sekarang, juga enggak. Semuanya tunduk pada kata Tuhan, saatku belum tiba. Jika Bapak Ibu Saudara mengalami segala sesuatu dalam hidup ini, mungkin sakit penyakit, mungkin tekanan ekonomi, Bapak Ibu Saudara sudah bergumul, sudah berdoa, tetapi mungkin jawabannya belum ada, ya mungkin saatnya belum tiba. Jika saat itu tiba, Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara percaya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengalami hal yang sama. Bukan hal yang sama tetapi mendapatkan mujizat. Bukan seperti yang terjadi di perkawinan karena ini, tetapi saya pernah mengalami mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Saya agak lupa ya, entah tahun 2017 atau tahun 2016, saya mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya itu benar-benar gak ada uang. Karena waktu itu saya selesai merenovasi rumah saya. Jadi benar-benar gak ada uang. Tetapi waktu Bapak Gembala bilang, Naomi kamu dapat kesempatan pergi ke Israel. Jika ada kesulitan keuangan tolong disampaikan. Apa kamu punya kesulitan keuangan? Saya waktu itu mungkin karena gengsi ya. Jadi saya bilang, oh enggak ada om, enggak ada. Nah kalau gitu kamu bikin paspor. Apa kamu ada kesulitan untuk bikin paspor? Enggak ada om, ada uangnya. Ada, saya bilang gitu. Padahal saya enggak ada Bapak Ibu Saudara. Karena memang sudah habis uangnya ya. Tapi waktu itu akhirnya saya pergi bisa membuat paspor. Dan waktu pergi benar-benar saya itu juga masih menghadapi tantangan karena ternyata adik ipar saya itu harus menikah di bulan yang sama, di hari yang sama saya pergi ke Israel. Tentunya saya harus membagi keuangan dengan suami saya dan anak saya yang harus pergi ke Medan. Nah saat itu saya hanya berjalan dengan iman. Bapak Ibu Saudara bayangkan saya pergi ke Israel hanya membawa uang. Kalau dikurskan rupiah itu 3 juta saja. Saya lupa ya waktu itu $200 atau berapa gitu saya bawa. Tapi saya benar-benar melangkah dengan iman percaya Bapak Ibu Saudara. Saya enggak punya pengalaman pergi ke luar negeri ya. Jadi pikir saya oh sudah ditanggung semuanya. Saya enggak butuh uang untuk apa-apa gitu. Tapi ketika sampai di sana mengalami juga hambatan. Terjadi sempat tertahan kita perginya. Jadi cukup banyak uang yang harus dikeluarkan untuk makan. Tapi saya tetap beriman Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya ketika saya mengikuti perjalanan itu sampai pulang. Saya itu Bapak Ibu Saudara bisa bawa oleh-oleh. Uang saya itu utuh. Bahkan masih ada uang tambahan yang saya bawa.
Di Israel Tuhan memelihara saya. Lewat orang-orang yang ikut TOR itu juga. Ada orang dari Surabaya, ada orang dari Jogja. Saya nggak ngerti ya cara Tuhan memelihara saya itu. Kok orang itu bisa memberikan saya berkat gitu loh. Nggak pernah saya pikirkan gitu Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba dia ngajak saya, ayo kamu harus tak traktir. Saya bilang enggak, kalau saya mau pakai aji mumpung bisa saya beli ini beli itu. Tapi saya pun enggak. Saya enggak mau, tapi mereka tetap belikan oleh-oleh untuk saya. Saya sangat bersyukur mengalami mujizat Tuhan ketika saya mengadakan perjalanan tur di Israel. Bapak Ibu Saudara, jika orang yang mengadakan pernikahan di Kana mendapatkan mujizat Tuhan. Dan saya pun pernah mengalami mujizat Tuhan. Bahkan saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara juga pernah mengalami mujizat Tuhan. Mari kita tetap percaya. Tahun-tahun ini pun, hari-hari ini pun mujizat itu tetap ada. Bagian kita hanya percaya dan mengamini saat itu tiba. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berkata, aku menantikan mujizat Tuhan sudah bertahun-tahun. Aku menantikan mujizat Tuhan sudah cukup lama. Dan aku mau bersabar menunggu saat itu tiba. Mari Bapak Ibu Saudara, taruh tangan Bapak Ibu Saudara di dada. Tuhan bisa saja mengerjakan saat itu juga, menyediakan air anggur. Tuhan bisa saat itu juga menolong saya, menggerakkan orang untuk memberikan saya uang saku. Tetapi saatnya mungkin belum tiba. Saat Tuhan tiba ketika saya ada di Israel, Tuhan menyatakan mujizat-mujizatnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, saat itu juga akan tiba buat Bapak Ibu Saudara yang menantikan mujizat Tuhan. Terus pegang janji Tuhan dan katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan, ada mujizat dan Tuhanku dasar, sang pembuat mujizat sejati. Tuhan, aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada, mungkin menantikan mujizat sakit penyakit Tuhan. Biar kau nyatakan waktumu untuk menyembuhkan. Jika ada yang sedang bergumul menantikan mujizat, mengharapkan sebuah pekerjaan, atau apapun juga yang sedang dihadapi Tuhan, biarlah saatnya tiba, Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi setiap orang-orang yang percaya dan menaruh tangan di dada, hingga mereka beroleh mujizat yang datang dari Tuhan. Ajar kami untuk bersabar dan terus menanti dengan percaya, dengan iman bahwa Tuhan punya waktu sendiri untuk menolong kami. Namun kami percaya waktu itu akan tiba tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas mujizat demi mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Atas pertolongan-pertolongan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami terus mengucap syukur atas setiap rancangan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami awali dengan percaya Tuhan kami, sang pembuat mujizat sejati, menyertai setiap langkah hidup kami sepanjang hari ini. Kami akan melihat waktu Tuhan tiba menyatakan mujizat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.